Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan speed control motor DC encoder dengan PID yang beranggotakan saya sendiri, Gigi Rizalul Haq dengan NIM 21507334068 serta Mawi Rilana dengan NIM 21507334089 dan Mas Dimas Ulanizar dengan NIM 21507334074. Di sini kami menggunakan komponen yang pertama PG45, yang kedua ESP8266, yang ketiga driver motor BTN7970, dan terakhir step down LM2596. PG45 PG45 motor DC menghasilkan sejumlah putaran per menit atau bisa dikenal dengan istilah RPM atau revolution per minute, serta bisa dibuat berputar searah jarum jam atau berlawanan arus jam apabila polaritas listrik yang diberikan pada motor DC tersebut dibalikan. Motor DC memberikan RPM 500 dan force torque kurang lebih 25 kg FCM dengan tegangan operasional 24 volt DC. ESP8266 ESP826 sebuah open source platform IoT dan pengembangan kit yang menggunakan bahasa pemrograman Lua untuk membantu dalam membuat prototipe produk IoT atau bisa dengan memakai sketch dengan Arduino IDE. Selanjutnya, driver motor BTN 7970. BTN 7970 adalah jembatan setengah arus tinggi terintegrasi untuk motor mendorong aplikasi. Pada driver motor terdapat dual BTN 7970 dengan arus yang besar. Terdapat 78M05 sebagai regulator yang bekerja dengan indikator daya. Input terminal dengan dua pin kutub positif dan negatif. Output driver motor dengan 3 terminal. Output 1, output 2 sebagai data. VIN sebagai sumber data 3 volt PCB dimension 55,9 mm kali 31,5 mm. Dan terakhir ada step down LM2596. Modul step down LM2596 adalah modul penurunan tegangan output dapat diatur melalui multitron potentiometer. Keunggulan modul step down LM2596 adalah besar tegangan output tidak berubah atau stabil, walaupun tegangan input naik turun. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Dimas Ulanizar. Baik, jadi ini prinsip kerja dari kelompok kami, yaitu ketika diberi tegangan, motor DC akan berjalan satu arah dengan kecepatan tertentu, sesuai set point yang telah ditentukan yang ada pada ISP Dress. Lalu, dengan sensor encoder akan membaca kecepatan yang telah ditentukan agar sesuai dengan yang kita inginkan, dan sebagai sinyal feedback agar kecepatan lebih sesuai. Lalu, terkadang apabila kita hanya menggunakan motor DC dan encoder saja, kecepatan tidak akan stabil. Lalu kita memerlukan PID untuk kecepatan lebih stabil. Dan ini untuk schematic diagram dari kelompok kami, yaitu pin D1 dan D2 terhubung ke encoder bersamaan dengan pin VDD dan ground. Lalu pin D6 dan D7 terhubung ke driver motor. Untuk tegangan di sini penulisannya salah, seharusnya 12 volt. Kita menggunakan tegangan 12 volt, lalu terhubung ke shield driver motor, lalu dari shield driver motor terhubung ke motor DC. Dan ini untuk blok diagram, kita menggunakan tegangan 12 volt dan 5 volt. 5 volt untuk WSP dan 12 volt untuk motor driver. Dari SP melalui BWM terhubung ke motor driver, lalu motor driver memiliki kekeluaran ke motor DC, kemudian encoder memiliki fungsi feedback kepada ESP. Untuk selanjutnya program dan demo akan dilanjutkan oleh Mas Mawi Rilana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program. Berikut adalah program tentang proyek kami, yaitu dengan menstabilkan motor DC. Awal kita mulai dengan
memasukkan library SP rotary untuk mengetahui posisi dan nilai pada encoder. Lalu ada library Arduino, setelah itu ESP8266 dengan WiFi untuk menyambungkan ke SPDAsh. Setelah itu ada juga SPDAsh yang menghubungkan ke SPDAsh tersebut, yaitu seperti web servernya. Sedangkan WiFi ESP8266 ini untuk menghubungkan hotspot. Selanjutnya adalah pendefinisian pin. Yang pertama ada pendefinisian pin driver motor BWM1 dengan pin D6, BWM2 pin D7. Setelah itu ada pendefinisian pin encoder A dengan pin D1, setelah itu encoder B pin D2. Ada pendefinisian encoder output, setiap satu putaran menghasilkan 505. Selanjutnya adalah variabel kecepatan, yaitu dengan long previous milis dengan nilai 0 dan long current milis sama dengan 0. Selanjutnya adalah variabel encoder volatile long encoder value sama dengan 0, integer interval sama dengan 1000 milisecond. Lalu ada integer RPM dengan nilai 0, lalu set point sama dengan 0. Setelah itu ada pendefinisian ESP rotary sebagai ini variabel R. Selanjutnya adalah pendefinisian KP, KI, dan KD. Nilai KP 0,49 adalah nilai PID utamanya, yaitu dengan nilai KP 0,49, I 0, lalu KD nya 0 juga. Selanjutnya adalah sebelumnya untuk KPKI dan KD ini adalah nilai dari kecepatan 50 rpm. Selanjutnya adalah float error, phase error, integral, dan derivatif. Selanjutnya adalah pemberian hotspot. Kita menggunakan metode ESP terhubung ke hotspot yang kita buat, yaitu Arduino dengan SSD, lalu password kilometer. Selanjutnya untuk memulai web server, yaitu menggunakan ASIAN web server 80. Selanjutnya adalah widget slider, yaitu dengan card slider 1, dashboard dengan nilai KP dengan nilai maksimal 30. Setelah itu ada slider hingga slider 3 dengan nilai maksimal 3, KPKI dan KD nya bernilai maksimal 30. Selanjutnya adalah slider 4, yaitu set point nya dengan maksimal 255. Nah, ada serial begin untuk menampilkan monitor dengan baut 115/200. Selanjutnya adalah proses menyambungkan ESP ke hotspot, yaitu dengan mode WiFi_STA dengan mulai SSD dan password. Ketika WiFi terhubung, maka dia akan langsung terkonek dan menampilkan IP address. Ketika violet, dia akan menampilkan WiFi violet. Server begin untuk memulai servernya dengan delay 50 untuk melanjutkan program, yaitu start reading, membaca nilai encoder. Ini adalah mode pin, yaitu pin BWM1 sebagai output dan pin BWM2 sebagai output. Selanjutnya adalah fungsi rotate, digunakan untuk mengetahui posisi atau mengetahui nilai encoder. Lalu adalah fungsi RPM, yaitu menghitung kecepatan dengan encoder output setiap satu putaran. Dengan rumus RPM sama dengan float encoder value dikali 60 dibagi encoder output setiap satu putaran. Selanjutnya adalah void perulangan, yaitu memasukkan fungsi RPM untuk membaca RPM-nya, lalu perulangan ESP rotary. Dan ada penambahan slider KP, KI, dan KD agar setiap kita memberikan perubahan nilai KP, dia akan berfungsi mengatur lagi fungsi kecepatannya. Selanjutnya adalah float target SP sama dengan, lalu float aktual sama dengan RPM, dan rumus error sama dengan target dikurangi aktual. Selanjutnya adalah integral plus sama dengan error, yaitu dengan proses penjumlahan integral dan error yang berhasilkan integral. Selanjutnya adalah derivatif sama dengan error dikurangi last error, lalu last error sama dengan error. Dengan float, rumus akhirnya adalah hasil KP kali error ditambah KI kali integral dan plus KD kali derivatif. Akhirnya adalah hasil dengan constraint untuk memberikan nilai maksimal,
integral, karena bila tidak diberi maksimal maka nilai saat pemberian KI maka dia akan bertambah terus jika tidak kita memberikan nilai maksimal tersebut. Contohnya adalah analog write BWM1 untuk program untuk memutar motor. Selanjutnya adalah serial print KP, SP, aktual, dan hasil untuk mengetahui nilai-nilai yang tercantum ke dalam program. Selamat menyaksikan. Berikutnya adalah pendisplayan. Yang pertama adalah serial monitor. Serial monitor tersebut yang baris pertama adalah menghasilkan nilai KP. KP saya setting dari programnya dan dia akan memunculkan 0,49. Lalu selanjutnya adalah set point yang baris ini 0, dia masih 0 karena belum saya setting. Lalu selanjutnya adalah nilai aktual atau pembacaan RPM ketika menyala. Lalu yang terakhir adalah hasil PID. Langsung saja saya jalankan. Nilai KP 0,49 adalah nilai PID yang sudah kita tentukan dari beberapa percobaan dengan kecepatan 51. Berikut kecepatan 51. Di set point saya membuat nilai 51. Hasil PID 49,38. Masih ada sedikit, jadi itu adalah hasil yang bisa kami maksimalkan di nilai PID tersebut. Dan untuk arah putaran motor bisa dilihat dari video motor DC tersebut. Lalu pada pendisplayan ESP test, misal kita merubah nilai KP jadi misal kita ubah nilai dari ke 1, nah perhitungan PID juga akan berubah. Motor DC putaran juga menjadi tidak stabil, tidak seperti nilai KP yang tadi 0,49. Khususnya kita naikkan, dia masih tidak stabil hingga nilai maksimal 4. Maka dari itu saya hanya menentukan di nilai 1, 2 di antara 1 sampai 3. Lalu misal kita memberikan nilai KI, nilainya akan bertambah terus dengan nilai maksimal 255. Lalu misal kita matikan, tidak ada nilai KP dan KI, motor akan berhenti. Berikut yang bisa saya sampaikan mengenai perhitungan KP, KI, dan KD.